nahratu zilul ana anna wa tudnil muna minna wa kullan ada aqaw fi kulli hin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Para tokapi sebuah mulia, sebelumnya ada buka kalaban bacaan suratul Fatihah, kalaban harapan mudah-mudahan napa nanti si bakal baca jadi ilmu si manfaat barokah kang ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan muga-muga bulan sareng kinto dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan baik si wajib maupun si sunat bisa melaksanakan kalaban sampurna dan selamanton elakoni muka-muka terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbana bina namda alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil walidayya amin. Terima kasih para tokoh pada mulia. Mulai nak dinto mungkin membiasana beri bagian fikih, mungkin jadwal mungkin bagian akhlak lagi. Orang nerangkan tentang akhlak. Jadi dinto mula akan menerangkan tentang tata keramana orang masuk ke masjid. Itu akhlaknya masuk ke masjid. Yang pertama akan diterangkan pula mungkin tata krama atau akhlaknya masuk ke masjid. Nah, kitab si ya cinto merupakan si biasa ya cibula cara kita kapi si tuluki ngaji langkar. Biasanya itu lu mungkin ngaji langkar to mun mari esa mari maghrib sayaci kitab Sabina Sulam tangki. Mun mari sopu ngaji Quran terus kitab Bidayatul Hidayah kan itu biasa orang dulu. Entah mungkin si baca bula adalah kitab Bidayatul Hidayah. Nah, jadi itu mungkin rangakan tentang adabu dukhulil masjidi. Tata keramana masuk masjid. Ai wa bayani jumlatil azkar. Wa idza aradta dukhula ilal masjidi wa wasalta babahu fanza'na lakal yusra awalan wa khutta rijlakal yusra ala dhahrihi thumma za'na lakal yumna. Dan itu tata keramana untuk masuk ke masjid. Apabila kinto masuk ke masjid, kinto lanapak kalabeng-labeng na masjid. Kita tangga na dinto di masjid. Fanza nak lakal yusra. Saya lepas patulu untuk adalah sandal sekere. Jadi masuk ke masjid. Saya lepas dulu untuk adalah sandal sekere. Banzak nak lakal yusra awalan. Mulaman kon sandal sekere lepas, wa khuttori bilakal yusra ala zuhrihi. Kemudian soko sekere etedaken ka sandal sekere. Tidak langsung masuk, buka sandalnya sekere, kemudian soko sekere panitek ka sandal sekere. Tumanzak nak lakal yumna. Kemudian huru sandal sekanan
lepas. Guru soko sandal si kanan lepas, lalu faqaddim rijlakal yumna. Kemudian patulu soko si kanan untuk masuk ke masjid. Nanti sampai sandal kita lepas, sokona sandal si kiri kita lepas, soko si kanan lah mulai naik ke masjid. Kadang-kadang tuh apa? Sandalnya tak kayak, tangan tank kan gitu, tangan tank kadang-kadang. Tuh tata keramana masuk ke masjid, mulai nampak ke kotoran masjid atau labang-labang masjid, lepas sandal si kiri, kemudian soko si kiri, ipanit ke sandal si kiri, kemudian guru sandal si kanan lepas, kemudian soko si kanan naik ke tangga masjid. Oke. Wa mislul masjidi kullu mahallin syarifin. Pada kalaban masjid setiap tempat semulja. Masuk ke musola, masuk ke sekolahan, gitu. Temen to carana. Soko sandal si kiri lepas, soko si kiri panit keluar sandal si kiri, guru soko si kanan, sandal si kanan lepas naik ke masjid. Nah, pada kalaban masjid adalah tempat-tempat simulja, ibadah gelap pada musola, langka, madrasah. Wa kadza majuhila haluhu. Untuk juga tempat saya kau ningi kepada anda. Tempat tentu tempat mulja, tempat coba. Awan yang kita, pas kita terus masuk ke tempat kanto, tapi tahu nih, ya bung kanto fokus genten. Untuk juga carana juga matulu melepas sandal si kiri, guru sandal si kanan, kemudian soko si kanan si masuk. Yang pertama masjid, kemudian tempat-tempat si mulja. Untuk juga tempat setai kau ningi kemudian tempat si mulja, tempat si coba. Walau kharaja min masjidin ila masjidin Uddima yaminuhu, mungkin keluar dari masjid menuju masjid. Walau kharaja min masjidin ila masjidin, keluar dari masjid itu menuju masjid tatajum ke mana atau masjid pasir panjang. Antara masjid ke masjid boleh, maka uddima yaminuhu. Untuk ketika keluar, maka sifat dulu adalah soko si kanan. Wa fil ka'bati yuqaddamu yaminuhu dukhulan wa khurujan. Mun badai Ka'bah, Masjidil Haram, baik masuk ataupun keluar, engkau ipa dulu soko si kanan. Itu bagus serah si mereka Masjidil Haram. Oke, bulan kan apa kena? Moga-moga pada nampak kita lagi. Amin. Berhaji atau umroh. Jadi kita warna Masjidil Haram, Ka'bah, baik keluar ataupun masuk, tetap yang dahulukan adalah soko si kanan. Kaza afadahul wan nahi. Wa qul inda iradatid dukhuli a'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi. Nah, ketika masuk idinto soro maca dua. Faqul inda iradati duhul. Mula masuk soro maca dua. A'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanil qadimi minasyaitonir rajim. Ketuana. Untuk keterangan sebagai kitab Al-Adhkar. Summaqul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir li dunubi wa ftah li abwaaba rahmatik. Itu biasa kita baca. Jadi itu ada salawatna. Ini kita minta kita salawatna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir li dunubi wa ftah li abwaaba rahmatik.
mungkin boleh ditanya mesti. Sumakul bismillahi. Sumadhul. Kemudian lama-lama baca tua, baca bismillah, nah itu guru masuk ke masjid. Wa idza kharajta faqaddim rijlakal yusra. Wa qul zalika illa annaka taqulu waftah li abwaba fadlika. Allah waftah li abwaba fadlika. Atau fadlik misalnya. Mulai keluar dari masjid, siapa dulu adalah sopo sekere. Kemudian bukan maca tua, wakul zalika. Maca tuana juga pada salawatna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ftahli abwaba Allahumma ftahli abwaba fadlik. Allahumma ftahli abwaba fadlika meninto. Manaswa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalwara Allahumma ftahli abwaba fadlika. Wa hikmatu dzikru rahmati fid duhul wal fadli fil khuruj annal masajida mahallu rahmatillahi ta'ala li ibadihi rahmatan tunasibul ibadata. Anape tuana masuk akan masjid masuk akan maca tua Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah terhadapku pintu rahmatmu. Mun masuk mun kalwara Allahumma ftahli abwaba fadlika. Mun masuk nyoon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mun kalwara nyoon keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nape bidana hikmana mun keluar minta rahmat, nape mun masuk minta rahmat, mun keluar minta keutamaan. Nape bidana hikmana. Dan ini kita sebutkan hikmana menyebut rahmat ketika masuk masjid. Annal masajida mahallu rahmatillahi ta'ala. Masjid ento tempatna rahmatna Allah Subhanahu wa taala li ibadihi terhadap hambana Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan tunasibul ibadata. Rahmat sepantas terhadap hambana Allah Subhanahu wa taala, sepantas untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sebenta adalah rahmat ketika masuk ke masjid, karena masjid itu tempatna rahmatna Allah Subhanahu wa taala untuk hambana Allah Subhanahu wa taala. Mun kalwara itu adalah sebenta adalah fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anape wa ammal khuruja minha fahuwa ila mahallil asbab allati tahsulu bihal arzaq wal ghina anin nas wa hadza mimma zahiril fadli allati tufaddilullahu biha ala ibadihi. Mun kalwara ento sepenta adalah fadlna Allah Subhanahu wa taala, karena fahuwa ila mahallil asbab. Karena boleh mulai keluar dari masjid itu adalah akan menuju tempat asbab. Tempat asbab itu ada sempojeng, intara kata se, itu ada asbabnya lagi. Se kata se a, se intara kata sabana, se intara kata guna, itu. Misalnya nama halil asbab. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau ada sempojeng, dicoro menyebar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alaku. Nah, ketika keluar di masjid sebenta adalah fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena boleh akan menuju mahallul asbab, tempat-tempat asbab allati tahsulu bil arzaq, sebab-sebab ento sih bisa menghasilkan rezeki. Contohnya cara gelak, nonton subajang, entar kata se, itu asbabnya mana? Makanya aja kitab hikam ento minusa beda si mahallul asbab, beda si mahallul tajrid. Mun semalul asbab ya alako itu oleh rezeki alako. Masih tajrid tahu sa alako. Rezekinya ada tengah diri gitu. Itu yang mana mencari kita pikam.
Nah, karena kita datang dari masjid, kalau orang itu akan menuju mahal asbab, saya dapat menghasilkan rezeki. Wal ghina anin nas, dan tak butuh terhadap orang lain. Jadi kita macam mereka datang masjid duhur, kata saya, bagaimana asbab saya dapat menghasilkan rezeki dan tak butuh ke orang lain. Fahadha mimma dhahiril fadli allati tufaddilullahu bi ana ibadihi. Itu adalah zahirnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala seibatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makanya ketika masuk masjid saya baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, karena masjid pengguna rahmat. Ketika keluar saya minta Allahumma ftahli abwaba fadlika. Saya minta adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita menuju asbab saya mendapat mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yubta'u faqul la arbahallahu tijarataka. Mon kinto masjid, ketika nampak ke masjid pas kinto ada pak orang sia jualan masjid tak jualan, kita kan membaca itu jualan transaksi, jual nape gitu. Maka kinto kudu ngoca la arbahallahu tijarataka. Surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan jualanna tak oleh laba, tak oleh fote, tak oleh untung. Surat tua kerentok. Wa idza ra'aita fihi man yasuddu ayatlubu dallatan faqul la raddallahu alaika dallataka. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau masjid ada pak orang nyari barang ngasih elang, nah ke masjid nyari nak barang elang ke masjid, aku lupa pengumuman sampai masjid. Nah, pintu mana ada pak pintu, maka pintu surat dua ke kaji Nabi, mudah-mudahan barang ngasih elang tak apa boleh, tak apa temuan. Itu adalah perintah dari kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mana ke masjid pas ada orang yang jual sama orang yang jadi itu boleh jual buku, jual nape, sama transaksi jadi itu untuk itu diperintah oleh kajian Nabi untuk dua mudah-mudahan daganganna jualanna tak oleh untung. Surat dua betul. Mana ada orang nyari barang nasi elang, aku pengumuman. Sahabat ini pengumuman kalau katakan ini apa? Ibu mana? Apa orang yang nemu jam naison mana sampai masjid. Untuk kita mana ada masjid itu surat dua mudah-mudahan barang nasi elang tak boleh surat itu. Itu adalah perintah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ruya an Abu Hurairah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kanjeng Nabi adabu, idza ra'aitum man yabi'u aw yubta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka. Wa idza ra'aitum man yanshaddu fihi dallatan faqulu la raddahallahu alaika. Oke. Untuk hadisnya. Wa an waidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bukan kanjeng Nabi adawu, man sami'a rajulan yasuddu dallatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masjida lam tabin bihadza. Jadi bukan hadis diriwayatkan Abu Hurairah, man bada kinto ngeding orang sing pengumuman barang na elang di masjid kudu ngocak mudah-mudahan barang nasi elang tak apa belia, tak apa temuan, karena masjid tak bangun untuk nyari barang elang. Wa idza dakhaltal masjida walau musya'an aw madnunan fala tajlis. Mula kinto masuk ke masjid fala tajlis aja toju. Oke.
Fala tajlis. Tidak sampai tujuh hatta tusalliya rak'atai tahiyatal rak'atai tahiyata. Nunnya buang, asalnya rak'atai ini sana. Kemudian karena dimudhofkan maka dibuang nunnya. Jadi rak'atai tahiyati. Ketika kita masuk ke masjid, tata keramana dinto fala tajlis, ajak langsung tujuh. Langsung tujuh hatta tusalliya rak'atai tahiyatan, sampai kinto asun bojeng 2 rakaat tahiyatal masjid. Berumah pada mungkin antara ke pengajian, sementara pengajiannya sore-sore, asun bojeng setelah asar kan tak boleh lagi. Nah, pada mungkin kita dari pengajian itu bojeng sunat yang dilarang ketika setelah sholat asar sampai matahari sorok. Aselarang itu mensobung sebab pintu kantor itu menghadirkan pengajian kantor apa langsung tujuh apa saya langsung pojeng keluk si gagal ya si gagal langsung pojeng keluk karena pintu andi sebab masuk ke masjid tak nabi itu sebabnya saya larang asam pojeng sabak dana subuh, sabak dana asar, mulai matahari pertengahan, to saya larang semak pro asam pojeng to mungkin to sobung sebabna, sebab. Mun beda sebabna itu kalau masuk masjid tetap disunatkan untuk asam pojeng tahiyatul masjid karena ada sebab masuk masjid. Antum masih lagi. Jadi kita ketika masuk masjid, sehingga aceh sampai 7 sampai kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lakin idza dakhaltal masjidal harami wa aradta tawafa fal afdal an tabda'a bit tawafi. Tapi mungkin to masuk ke Masjidil Haram dan kita bermaksud untuk tawaf, maka selebih utama yang dimulai adalah tawaf atau dulu. Tawaf. Katanya kalau bicara bulan tahun ini tawaf dulu mulai dari Ka'bah, tawaf. Summa tanwi bi rak'ataini sunnat tawaf. Kemudian ketika tawaf isoro'an niat 2 rakaat sunnat tawaf. Wa tahiyatul masjidi ma'an, dan niat tahiyatul masjid secara bersamaan. Jadi Masjidil Haram dimulai kalamun tawaf, kemudian 2 rakaat tawaf dan tahiyatul masjid ma'an eropel sakali tadi. Atau perlu mantun tawaf asalat 2 rakaat tawaf dan tahiyatul masjid. Fa inna waita ahadahuma inda rajal akhar. Mungkin tu hanya salah setengah, maka selain secara otomatis selain langsung masuk, langsung norok. Anto kan mau ibadah Masjidil Haram tadi, Masjidil Haram jadi kita mempraktekkan pula kita praktekkan langsung kecuali ada semari tawaf, semari umroh, haji. Mungkin kita masuk ke Masjidil Haram, kemudian bermaksud untuk tawaf seutama adalah dimulai kalau tawaf perlu tawaf. Ini berapa kali sana? Tawaf 3 kali, ke 7 kali putaran. Marento kemudian asal pojeng 2 rakaat tawaf. Cuman niatnya gabung sekali kalaban niat sunatan tahiyatul masjid double. Samping asal pojeng sunat tawaf, tahiyatul masjidnya juga elakoni. Jadi 2 rakaat ento bisa bernilai kedua yang mana sumpajeng sunat tawaf kalaban sumpajeng sunat tahiyatul masjid. Fa inna waita ahadahuma inda rajul. Mun niat setong itu berarti niatnya ada 2, niat tawaf kalaban niat tahiyatul masjid. Mun sakenya niat setong usalli sunat tawafi kan atau usalli sunat tahiyatul masjid niat setong
maka selain otomatis masuk. Niat sitong, niat tawaf atau mau niat sempojeng tahiyatul masjid, maka secara otomatis sunat tawafna masuk ataupun sunat tahiyatul masjidnya juga masuk. Wa illam tanwihi, walaupun tak ikan niat, sitong lah secara otomatis langsung masuk. Li'anna tahiyatul masjidil haram la tafutu bitawaf, karena tahiyatul masjidil haram, tahiyatul masjid ibadah masjidil haram entah tak bisa elang disebabkan kalaban sunat tawaf. Atau ibadah masjidil haram. Nah mungkin pindah ke secara biasa, mungkin dari kampung biasa tadi, yang biasa mungkin. Wa tukrahu tahiyatu idza wujidatil maktubatu tuqamu bil kalimatil ma'rufati. Makro akum pojeng tahiyatul masjid ketika sholat fardu telah dilaksanakan. Orang kita berjamaah, kita baru datang sholat fardu maghrib isya atau lain lakoni, kita ke sebojeng tahiyatul masjid, kita makro. Wa tukrahu tahiyatu idza wujidal maktubatu tuqamu. Wa tukrahu aidan idza tawahhama fautas sholati fardhan kanat aw naflan. Amma idza tahaqqaqa fautaha fa in kanat fardhan hurrimatit tahiyatu aw naflan kurihat. Bukan makro asum pojeng tahiyatul masjid mun andi dugaan sumpojeng fardu untuk terlewatkan ataupun sumpojeng sunat. Idza tawahama hanya dugaan. Eson mun sumpojeng tahiyatul masjid nanti sumpojeng asarna eson hilang la maghrib. Tapi dugaan, ben yakin dugaan, tidak punya keyakinan, dugaan. Itu makro. Ataupun mun eson langsung pojeng tahiyatul masjid, nanti tak bisa melaksanakan sholat tarawih, tak bisa melaksanakan sholat duha, sama mana. Hanya dugaan tapi, atau juga makro sholat tahiyatul masjid. Atau duhur, masuk ke duhur kantor sama lagi, hampir duhur, masuk ke masjid, kita mantau pojeng duha, kan pojeng duha pokoknya sampai ke duhur. Itu ada dugaan kan main laporan anak supaya tahiyatul masjid ya supaya duha mana sudah supaya duha nanti mana sudah supaya tahiyatul masjid nanti tak bisa melakukan sholat duha, hanya dugaan. Untuk waktu supaya tahiyatul masjid langsung saus ke supaya duha, secara otomatis supaya tahiyatul masjidnya langsung ngorok. Amma idza tahaqqaqa fataha fa in kanat fardhan hurrimatit tahiyatu. Mun nyata salat fardu itu akan habis waktunya, mun kene berupa salat fardu, maka melaksanakan salat tahiyatul masjid adalah haram. Haram. Kita tidak mantau salat asar, masuk kantor masjid lapar maghribah. Mun gula sobojeng tahiyatul masjid, otomatis sobojeng asar gula elang la maghrib. Yakin, punya dugaan yakin. Entah kita langsung saja tahiyatul masjid hukumnya haram. Ampun kalau satu tahiyatul masjid langsung sebagai fardu, haram. Au naflan atau salat sunat kurihat. Mun salat sunat makruh bareng gila. Masuk ke masjid, tak harus sebagai duha, mana sebagai salat masjid, duhana elang. Pas langsung punya tahiyatul masjid langsung duhur. Duhana tak kerjakan. Antum mau salat sunat. Lanjut, paham ki? Ketika simpulanna tahiyatul masjid ento makruh, mun la salat jamaah ento telah dilaksanakan. Idza wujidatil maktubatu tuqamu. Jadi hukumna tahiyatul masjid ento makruh bisa haram. Mun sampai andi keyakinan salat farduna akan hilang,
tak bisa ngelakoni sholat fardu gara-gara ngelakoni sholat tahiyatul masjid, maka melaksanakan tahiyatul masjid hukumnya haram. Selain itu makruh. Wa yundabu liman lam ya'ti bitahiyati li hadisin aw ghairihi ta'allam yuridha wa in kana mutatahhiran aw istaghala bi syai'in akhar ayyakula arba'a marratin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sunat bagi orang setak akan melaksanakan tahiyatul masjid li hadisin aw ghairihi, mana mungkin di hadisin karena cerita aw ghairihi ataupun mungkinlah sebagian sandal agak biasa ntar ke pengajian langsung tuju aw ghairihi kalam yuridha pada aw ghairihi atau lainnya cerita atau cerita-ceritaan atau memang orang tak gelem tak ingin melaksanakan tahiyatul masjid ntar karena mungkin sore-sore ntar ke pengajian tidak tak melaksanakan tahiyatul masjid langsung tuju ya lagi. Untuk sunat bagi orang yang tak ngalakoni tahiyatul masjid karena perkataan atau ceritaan atau lainnya to contohnya pada kalaupun orang yang memang tak ingin untuk melaksanakan tahiyatul masjid wa in kana mutatahhiran walaupun orang yang diudu saya tak belum saya tak melaksanakan tapi saya tak ngalakoni anak tahiyatul masjid awis taqala bi syai'in akhar ataupun sibuk dengan perkataan selain pada Pak Haji nasuh ke masjid tahiyatul masjid sibuk mau di make nasuh Haji mau di siap nape sibuk tuh sunat kinto maca baqiyatus sholihah 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa innaha ta'dilu rak'ataini fil fadli fatan dafi'ul karahatu bidzalik. Jadi kita datang ke masjid nah memang tak ingin melaksanakan tahiyatul masjid maka kita suruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali baca. Untuk fa innaha ta'dilu rak'ataini fil fadli. Untuk bandingannya pada kalaban 2 rakaat tahiyatul masjid dalam keutamaannya. Juga fatan dafiul karahatu. Juga bisa menghilangkan kemakruhan. Jadi kita langsung masuk ke masjid langsung tuju tak macam-macam apa langsung pergi tahiyatul masjid ya makruh hukuman to makruh. Mau oleh tak makruh mun tak sempojona ya maca tuan to. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa hadza haitsu lam yatayassar lahu al-wudu'a fil masjidi qabla qulil fasli. Wa illa fala yakfi dzalik li taksirihi bi tarkil wudu. Dipasang itu boleh Kak musannif dari pentingnya salat tahiyatul masjid. Fatan dafi'ul karahatu bidzalik wa hadza macas baqiyatus sholihah 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali mungkin to haitsu lam yatayassar lahul alwudu fil masjid mun ta'andi kakempangan untuk wudu masjid qabla qulil fasli. Wa illa mun kempang ataupun dari bengkona landi wudu nampak ke masjid wudu ringan tak ada desaan tak antrian fala yakfi dzalik li taksirihi bi tarkil wudu. Juga tak cukup fala yakfi dzalik maca baqiyatus sholihah dianggap tidak cukup li taksirihi bi tarkil wudu karena sembrono dalam meninggalkan wudu. Artinya tetap saja dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid. Ya pokoknya lah untuk menghilangkan kemakruhan cak itu disunatkan maca baqiyatus sholihah. Cuman cak nama sanad ento sumaca surat baqiyatus sholihah mun tak andi keringanan wudu masjid. Wa illa mun andi keringanan fala yakfi dzalik.
fala yakfi dzalik. Artinya tetap dianjurkan salat tahiyatul masjid. Tapi lantahulah datang masih pilih kinto karena mungkin semua adalah tak biasa antara pengajian tak biasa sebagian tahiyatul masjid ialah ngapa masjid tahu bacaan tu tadi oleh elang makrona mau elang kemakruhan kita wajib sakit kemakruhan oleh elang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa kita tutup dalam bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan nafis ibadah kita bisa melakoni jadi ilmu manfaat barokah dan kuliah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kabula pada perkataan si orang berkenan, kabula juga sampurna secara jarajana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.